Diutus tanpa ikatan duniawi. Salve saudara-saudaraku yang terkasih, kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Yesus mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua untuk mewartakan kabar gembira, kabar sukacita Allah. Sebelum mewartakan kabar sukacita Allah, tentunya ke-12 murid Yesus sudah lebih dahulu merasakan sukacita Allah itu lewat kebersamaan bersama dengan Yesus sendiri. Dalam pesan perutusan ini, Yesus menekankan agar jangan membawa bekal, makanan, pakaian, uang, cukup hanya tongkat, dan boleh memakai kasut, tapi baju jangan sampai 2 pasang atau 2 lembar. Pesan Yesus ini disampaikan kepada para muridnya, dan muridnya juga dibekali dengan kuasa mengusir setan, menyembuhkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengutus agar sukacita, kabar gembira yang telah dirasakan oleh para murid Yesus juga sampai kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh bangsa, termasuk kepada kita. Tapi Yesus berpesan, jangan membawa bekal. Dan di mana engkau diterima, tinggallah di rumah itu sampai engkau pergi ke tempat lain. Dan di mana engkau ditolak, kebaskanlah debu kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, banyak makna yang dapat kita ambil di sini. Kalau kita lihat rongrongan yang dilemparkan kepada kita, yang mengatakan bahwa para imam, biarawan, biarawati Katolik itu menentang kehendak Allah untuk berkembang biak dan bertambah banyaklah, penuhilah isi bumi. Kutipan kitab suci ini dijadikan bekal untuk menentang sikap para imam, biarawan, biarawati gereja Katolik yang dikatakan menentang kehendak Allah. Tapi bila kita lihat dalam Injil hari ini, Yesus berpesan kepada para muridnya agar tidak membawa bekal. Kita tahu sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan yang sangat akrab dengan kehidupan manusia. Tapi ketiganya ini dikatakan Yesus tidak perlu saat menyampaikan kabar sukacita. Artinya untuk mewartakan sabda Allah, kita diminta untuk melepaskan dulu diri kita dari keterikatan duniawi. Sebab saat kita masih terikat dengan duniawi, besar kemungkinan dan sangat mungkin kita tidak tulus melaksanakan tugas perutusan itu. Nah, inilah salah satu alasan mengapa para imam, biarawan, biarawati Katolik tidak mengikat diri kepada kepentingan-kepentingan duniawi. Bahkan mereka hidup salibat, tidak menikah, agar sungguh-sungguh lepas dari keterikatan duniawi. Sebab suatu pernikahan adalah ikatan yang paling kuat, menahan orang untuk tidak tulus untuk melaksanakan tugas perutusan pewartaan kabar gembira itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, lewat sabda hari ini dapat kita pahami mengapa para imam, biarawan, dan biarawati gereja kita
menempuh hidup saliban. Bahkan para biarawan-biarawati memegang 3 janji mereka, 3 kaul mereka, yaitu kesucian, ketaatan, dan kemiskinan. Nah, dari ketiga kaul ini, mereka akan dapat melaksanakan tugas perutusan itu, pelayanan kepada umat Allah dengan lebih tulus dan tidak terombang-ambing oleh kepentingan duniawi. Saudara-saudara yang terkasih, semoga lewat renungan harian ini kita pun menyadari bahwa kita juga mempunyai tugas perutusan. Dan marilah saat kita melaksanakan tugas perutusan itu, jangan jadikan kepentingan duniawi menjadi saingan atau tandingan dalam kita melaksanakan tugas perutusan itu. Tuluslah melayani Tuhan lewat tugas perutusan, sebab setelah kita dibaptis, kita semua diutus untuk menyampaikan kabar gembira Allah, kabar sukacita Allah, sehingga kabar sukacita Allah sampai ke seluruh manusia, sampai ke seluruh pelosok dunia ini, sehingga Allah pun akan bersukacita karena kita melaksanakan apa yang Ia kehendaki. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.